Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Saida selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dia Rahmasari, Nada Zahra Afifah, Laili Ismiati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Menurut Henry Gurtur Tarigan, dalam bukunya, Keterampilan Menulis menyebutkan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan, dan mengandung pikiran pokok yang tersirat. Dalam keseluruhan, secara umum, paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau pikiran pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang isinya berhubungan dengan jenis wacana narasi. Narasi adalah tipe wacana yang berisi kejadian atau kisah secara etimologis. Naratif berasal dari bahasa Latin, yaitu narrare, berarti menceritakan atau bercerita. Naration berarti penceritaan, serta narativus berarti bersifat penceritaan. Contoh, Pak Rudi adalah salah satu guru honorer di Kabupaten Karimun, yang setiap hari mengajar di SD Negeri 1 Karimun. Pekerjaan tersebut tetap ia lakukan hingga siang hari. Dari pekerjaannya sebagai guru honor tersebut, ia hanya mendapat balas jasa sebesar 1 juta sesuai UMP guru di Kabupaten Karimun. Meskipun begitu, Pak Rudi menjalaninya dengan penuh keikhlasan demi mengamalkan ilmu-ilmunya. Yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah tipe wacana yang berisi penggambaran atau pemaparan dengan jelas, rinci, dan lengkap mengenai suatu hal, baik seseorang, suasana, benda, tempat, sifat, hewan, maupun tumbuhan tertentu. Secara etimologis, deskriptif berasal dari bahasa Latin, yaitu describer berarti membuat gambaran, dan description artinya pembeberan atau penggambaran. Dalam mengembangkan paragraf ini, penulis menjabarkan sesuatu secara lengkap, cermat, dan terperinci sehingga pembaca mendapatkan gambaran jelas tentang hal yang diceritakan. Contohnya, langit Batam mulai terang, walau jalan raya sepi, tidak sedikit kendaraan yang memadatinya dan terdengar menderu. Anak sekolah mendominasi jalanan tersebut, pekerja pun turut meramaikan jalanan dengan terburu-buru. Perlahan keramaian kendaraan di jalan berkurang hingga siang hari. Meskipun jalanan sempit, namun pepohonan di sekitar jalanan menuduhi para pengguna jalan. Yang ketiga, paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana ekspositori. Wacana ekspositori adalah tipe wacana yang berisi penjelasan, membentangkan, dan pemaparan akan sesuatu sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang telah disampaikan penulis.
Expository berasal dari bahasa Latin yaitu exponer yang berarti membentangkan atau memaparkan. Dalam memaparkan, penulis menyebutkan contoh proses bukti-bukti konkret terhadap sesuatu yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contohnya, para pedagang daging sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Yang kelima, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah tipe wacana yang berisi pendapat, pembuktian, pendirian, gagasan, dalih, dasar atau hujah terhadap sesuatu. Argumentatif berasal dari bahasa Latin yaitu guer, berarti pembuktian atau meyakinkan seseorang, dan argumentation berarti pembuktian. Dalam mengembangkan paragraf ini, penulisan menjadikan pembaca yakin dengan menyertakan bukti konkret sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sehingga pembaca dapat meyakini argumen penulis. Contohnya, polusi udara terjadi di seluruh negara, bahkan di daerah Kepulauan Riau utamanya terjadi di kota Batam. Kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi di daerah ini. Hal ini mengakibatkan udara menjadi tercemar. Badan Lingkungan Hidup Kota Batam mencatat bahwa tahun 2016 terjadi kenaikan tingkat kendaraan dari tahun sebelumnya berakibat naiknya polutan udara sebanyak 126%. Yang kelima, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana persuasi. Wacana persuasi adalah tipe wacana yang berisi ajakan, bujukan, atau himbauan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan prospek bagus bagi yang meyakin melaksanakan sesuatu atau membeli benda tertentu. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama warga masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan suasana kedamaian dan saling mencintai. C. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah bentuk kalimat, topik ke kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang. Pola pengembangan paragraf mencakup dua persoalan utama, yaitu 1. Kemampuan merinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam gagasan penjelas. Dari pola umum khusus, khusus umum, dan campuran dapat disusun beberapa jenis paragraf lainnya. Kelainannya itu terletak pada cara pengembangan kalimat topiknya, seperti 1. Pola pengembangan paragraf perbandingan. Yang kedua, pola pengembangan paragraf pernyataan. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf sebab akibat. 4. Pola pengembangan paragraf contoh. 5. Pola pengembangan paragraf perulangan. Dan yang keenam, pola pengembangan paragraf definisi. Yang pertama ada pola pengembangan paragraf perbandingan. Adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Perbandingan tersebut misalnya antar yang bersifat abstrak dan bersifat konkret.
Kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dengan merinci perbandingan tersebut dalam bentuk konkret dan bagian-bagian kecil. Yang kedua, pola pengembangan paragraf pertanyaan adalah paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya. Yang ketiga, pola pengembang paragraf sebab akibat adalah paragraf yang topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab akibat. Yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topiknya jelas pengertiannya. Yang kelima, pola pengembangan paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya dapat pula dikembangkan dengan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Yang keenam, pola pengembangan paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut adalah serangkaian kalimat pengembang. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami materi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan mendengarkan kami dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.